Hanya karena hutang 6.200.000, Ki Anom Subekti, seorang budayawan, tokoh masyarakat Rembang, dan 3 anggota keluarganya dihabisi temannya sesama seniman. Membuat keluarga dan semua masyarakat Rembang berduka dan kehilangan. Kasusnya sangat menghebohkan. Sampai sekarang karya-karyanya tetap dikenang. Halo Sobat Cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Anom Subekti, 63 tahun, asal desa Turus Gede, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Dia tinggal sama istrinya Tri Purwati, 53 tahun, dan anak bungsunya Alfitri yang berumur 12 tahun. Sedangkan 2 anak yang lain sudah dewasa dan sudah menikah. Mereka tinggal secara mandiri di tempat lain. Dulunya Ki Anom bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Penerangan dan Humas Pemerintah Kabupaten Rembang. Dia juga aktif sebagai pengelola di sebuah saluran radio lokal di sana. Pak Anom juga dikenal sebagai tokoh seni budaya Jawa. Karena sejak muda Pak Anom sangat-sangat berbakat di dunia seni Jawa, khususnya sebagai dalang wayang kulit, wayang orang, ketoprak, karawitan, dan gamelan. Bahkan Ki Anom juga dikenal sebagai pembuat dan penjual perangkat gamelan. Gamelan buatannya itu cukup dikenal di sana. Sejak muda Ki Anom punya ambisi untuk melestarikan seni Jawa dengan mengajar, bahkan meminjamkan peralatan seni secara gratis, terutama ke generasi muda. Selain itu, Ki Anom juga punya banyak karya yang dikenal dan dikenang. 2 lagunya yang berjudul Rembang Indah dan Rembang Bangkit sangat masyhur dan terkenal. Di tahun 2018 setelah pensiun sebagai ASN, Ki Anom jadi makin menekuni dunia seni. Dia juga penyewa sekaligus memberi jasa servis dan jual beli peralatan seni khususnya gamelan. Ki Anom juga membuka padepokan seni Ongkoyo di rumahnya dengan tujuan membuka tempat untuk siapapun, terutama anak-anak muda untuk belajar dan mendalami seni pedalangan dan gamelan. Yang dibuka dan terbuka juga gratis untuk pembayaran. Ki Anom menolak pembayaran dari para muridnya karena dia sudah sangat bahagia melihat anak-anak generasi muda mencintai seni dan budaya Jawa. Beliau juga nggak pernah ragu-ragu berbagi semua ilmu untuk para murid-muridnya. Bukan cuma itu, Ki Anom juga aktif di beberapa organisasi seni di Rembang, yaitu Dewan Kesenian Pepadi Rembang dan Ganasidi. Di padepokannya, Ki Anom punya salah satu teman yang bernama Sumani, 43 tahun, yang juga sebagai seniman Jawa yang sering ikut bantu-bantu urusan teknis gamelan di padepokannya Ki Anom. Sumani, si teman Ki Anom ini, tinggal dengan istri dan anak-anaknya di Dusun Pandak yang juga masih berada di wilayah Rembang. Sumani yang kerja sebagai seniman gamelan sering manggung di wilayah Rembang. Sumani yang kerja dan profesi utamanya sebagai seniman, awalnya nggak ada masalah apapun. Tapi di awal tahun 2020 saat pandemi COVID dan PSBB diberlakukan di wilayah Rembang, Sumani jadi mendadak kehilangan pekerjaannya, yang biasanya tampil di pementasan seni tradisional di sana. Untuk menyambung hidup, mau nggak mau Sumani mencari pekerjaan lain. Dia sempat kerja jadi buruh serabutan dan juga coba-coba jadi petani buruh lepas. Sampai akhirnya dia coba kerja jadi nelayan di kawasan Tasik Agung, Rembang. Sewaktu jadi nelayan, kapal yang dia pakai itu mengalami kerusakan mesin. Dia sampai nekat berhutang ke salah satu kreditur di sana sebesar 6,2 juta rupiah untuk membeli onderdil kapal yang dibutuhkan supaya kapalnya bisa belayar dan mencari ikan, yang niatnya dari hasil melaut nanti dia akan membayar hutangnya. Tapi ternyata hasil dari melautnya nggak sesuai harapan, sampai hutangnya pun justru menjadi beban tambahan. Waktu jatuh tempo hutangnya, Sumani kebingungan karena mulai ditagih. Sampai di tanggal 1 Februari 2021, Sumani didatangi pihak kreditur. Tapi karena Sumani yang nggak membayar hutangnya, pihak kreditur kasih waktu selama 3 hari ke depan sambil ancam akan menyita beberapa barang berharganya kalau Sumani nggak bisa melunasi hutangnya 3 hari ke depan. Sumani yang kebingungan sempat berusaha menghubungi keluarga dan kerabatnya buat cari pinjaman.
Tapi karena waktu itu emang sedang pandemi dan orang-orang sedang sama-sama susah, Sumani gagal dapat pinjaman. Sumani yang kebingungan sampai akhirnya teringat sama Ki Anom sebagai teman seprofesinya dulu. Waktu itu Sumani juga tahu kalau Ki Anom sedang menjual beberapa gamelannya untuk biaya perawatan dan operasional padepokannya. Jadi Sumani punya rencana untuk memanfaatkan situasi padepokan Ki Anom dengan menipunya. Awal dari niatnya yang mau menipu, tapi disinilah terjadi tragedi naas karena nafsunya. 3 Februari 2021, sehari sebelum rumahnya didatangi pihak kreditur, di jam 1 siang, Sumani bertamu ke rumah Ki Anom dengan menggunakan motornya. Dia langsung membujuk Ki Anom dengan tipuannya, dengan menyebut kalau dia dapat informasi soal adanya dana aspirasi dari pemerintah sebesar 7 juta rupiah untuk pemeliharaan padepokan yang bergerak di bidang seni dan untuk mendukung kegiatan kesenian daerah yang katanya persyaratan untuk mendapatkan dana aspirasi harus memiliki padepokan seni daerah yang aktif. Sumani berusaha meyakinkan Ki Anom kalau dia bisa bantu padepokannya untuk mendapatkan dana aspirasi itu. Tapi syaratnya dia minta bagi hasil, bahkan langsung minta bagiannya di awal saat itu juga, dengan alasan untuk biaya operasional. Ki Anom yang berpengalaman seolah tahu kalau itu akal-akalan. Dia cuma diam, nggak menyetujui tapi juga nggak menolak. Ki Anom nggak begitu meresponnya. Terus setelah beberapa jam mereka ngobrol, di jam 3 sorenya Ki Anom kedatangan tamu lain yang ternyata tamunya adalah pembeli gamelan milik Ki Anom yang akhirnya Ki Anom dan tamunya bertransaksi resmi menjual beberapa gamelannya seharga 15 juta rupiah. Setelah tamunya pamit pulang, Sumani yang saat itu masih di rumah Ki Anom yang juga tahu kalau Ki Anom baru aja ngejual beberapa gamelannya seharga 15 juta, dia ngajak diskusi lagi mengenai dana aspirasi tadi dan terus berusaha membujuk dan meyakinkan Ki Anom. Tapi bujukannya lagi-lagi ditolak secara halus sama Ki Anom dan Ki Anom bilang, "Saya pikir-pikir dulu." Waktu itu setelah maghrib, Sumani sempat pamit pulang sambil nunggu keputusan Ki Anom di rumah. Tapi di rumah, Sumani kebingungan dan resah karena mengingat besok rumahnya akan didatangi pihak kreditur. Karena resah, akhirnya di malam itu jam 9 malam, dia datangi lagi rumah Ki Anom untuk tagih jawabannya. Apakah Ki Anom ini setuju atau tidak? Ki Anom masih belum bisa jawab dan masih minta waktu untuk mempertimbangkannya. Setelah ngobrol panjang lebar sampai jam 11 malam, Ki Anom akhirnya izin mau istirahat. Sumani yang masih nggak mau pulang minta izin buat tiduran di pendopo yang ada di depan rumah Ki Anom. Karena nggak mungkin ditolak apalagi diusir, Ki Anom terpaksa izinkan. Ki Anom yang sudah lelah langsung tiduran di kasur yang ada di ruang tengah rumahnya dengan satu anak bungsunya dan satu cucunya. Karena malam itu kebetulan salah satu cucunya yang masih kecil yang bernama Galuh 10 tahun sedang menginap di rumah mereka. Sedangkan istri Ki Anom malam itu tidur sendirian di kamar utama di rumahnya. Sumani yang tiduran di pendopo depan itu makin merasa resah karena kreditur akan mendatangi rumahnya besok untuk tagih utang. Di tengah-tengah keresahannya, disinilah dia mulai nekat berpikir untuk menghabisi Ki Anom, bahkan keluarganya saat itu juga, untuk merampas uang 15 juta dari menjual gamelan tadi siang. Apalagi di malam itu di rumah Ki Anom hanya ada 4 orang, 2 anak kecil, 1 anak bungsunya dan 1 cucunya, dan sisanya cuma Ki Anom dan istrinya saja yang dianggap gampang untuk dilumpuhkan. Setelah tekadnya bulat, Sumani mencari alat untuk eksekusi. Dia ambil 1 balok kayu di teras rumah Pak Anom. Sumani menyelinap dari pintu depan. Sampai di ruang tengah, dia lihat Ki Anom yang tidur nyenyak dengan 1 anak dan cucunya. Disitulah Sumani langsung menghantamkan baloknya ke arah kelapa Ki Anom sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya Ki Anom yang gak sempat menghindar, akhirnya gak sadarkan diri. Anak dan cucunya yang terbangun itu langsung teriak, "Maling!"
Nggak ragu-ragu, Sumani langsung eksekusi juga anak-anak itu pakai balok kayu. Sedangkan istri Ki Anom yang tidur di kamar, yang terbangun karena suara teriakan dan suara gaduh, langsung keluar kamar untuk mengecek. Disitulah dia kaget melihat apa yang dilakukan Sumani. Sampai akhirnya Sumani mulai fokus ke istri Ki Anom dan langsung ngancam sambil mengarahkan balok itu ke arah istri Ki Anom. Istri Ki Anom pun terpaksa diam. Sumani memaksa nunjukin di mana Ki Anom simpan uangnya tadi siang. Setelah ditunjukkan, Sumani langsung mengeksekusi istri Ki Anom yang juga menggunakan balok. Setelah memastikan semuanya sudah nggak bernapas lagi, Sumani langsung menggarong uang tunai di kamarnya sebesar 1 juta. Karena merasa belum puas, dia geledah kamar Ki Anom, perhiasan emas, buku rekening, dan juga 2 HP akhirnya dia ambil sebelum pergi. Di jam 12 malam, Sumani langsung tancap gas pulang menggunakan motornya. Di perjalanan pulang, dia buang balok kayu dan HP rampasan di jembatan di Desa Ngadem untuk menghilangkan jejak. Sampai rumah, sebelum tidur, Sumani dihantui rasa gelisah dan khawatir. Dia berpikir untuk menghilangkan jejak-jejak di rumah Ki Anom, terutama jejak sidik jarinya. Dia berniat balik lagi ke rumah Ki Anom. Tapi setelah di luar, dia berubah pikiran karena takut untuk kembali ke rumah Ki Anom. Jadinya di malam itu Sumani ke ATM buat store tunai dan langsung transfer 6,2 juta ke pihak kreditur buat lunasin hutangnya. Besoknya di jam setengah 7 pagi di tanggal 4 Februari tahun 2021, asisten rumah tangga ART di rumah Ki Anom bekerja yang namanya Sunti, yang biasa pergi pagi pulang sore dari rumah Ki Anom. Seperti biasa di pagi itu dia datang ke rumah Ki Anom. Sampai di sana, Sunti heran karena gerbang rumah Ki Anom terbuka lebar. Sunti langsung masuk dan sempat menutup pagarnya. Sunti merasa rumah Ki Anom sepi, nggak kayak biasanya. Apalagi pintu depan rumahnya itu masih terkunci. Sunti berusaha memanggil Ki Anom dan Nyi Anom, tapi nggak ada sautan, bahkan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Karena curiga, Sunti masuk lewat pintu belakang yang ternyata tidak terkunci. Waktu masuk lewat dapur, Sunti terus memanggil-manggil Ki Anom dan Nyi Anom sampai akhirnya Sunti sampai di ruang tengah. Disitulah dia kaget melihat keluarga Ki Anom yang sudah terbaring di kasur dengan keadaan horor. Sunti yang kaget dan syok langsung lari keluar rumah, teriak-teriak minta pertolongan. Sampai akhirnya warga berdatangan dan melaporkan soal kejadian ini ke Pak RT dan lanjut laporan ke pihak kepolisian. Nggak lama, polisi mulai berdatangan dan langsung mengamankan rumah Ki Anom sebagai tempat kejadian perkara atau TKP. Semua jasad dievakuasi ke rumah sakit di Rembang untuk diotopsi. Di TKP, pihak kepolisian melibatkan 44 personil gabungan, langsung melakukan penyelidikan menggunakan anjing pelacak untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Karena banyak barang-barang berharga yang ada di rumah Ki Anom dinyatakan hilang. Juga kondisi kamar utama rumahnya yang berantakan. Polisi sempat menduga terjadinya perampokan. Tapi setelah tim satuan forensik menyelidiki lebih dalam lagi, mulai menduga kalau pelakunya orang yang dikenal Ki Anom. Karena di ruang tamu ada beberapa cangkir kopi yang masih ada di meja, yang seolah menggambarkan kalau sebelum kejadian, Ki Anom sempat menjamu tamunya. Polisi langsung mengamankan sampel sidik jari dan sampel DNA yang ditemukan di TKP. Polisi juga memeriksa kawasan di sekitaran rumah Ki Anom yang ternyata ada CCTV di salah satu rumah tetangga Ki Anom yang jadi pangkalan gas LPG, yang kebetulan CCTV-nya juga menghadap ke arah rumah Ki Anom. Dari rekaman CCTV terlihat ada seorang lelaki yang menggunakan motor Yamaha Vega ZR yang keluar dari rumah Ki Anom di jam 12 malam. Karena itu polisi juga memeriksa 16 saksi yang merupakan tetangga, kerabat, bahkan pihak keluarga Ki Anom. Disinilah dari semua kesaksian yang dicocokkan dengan rekaman CCTV, kesaksian langsung mengarah ke Sumani yang sebagai seniman gamelan temannya Ki Anom. Pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Sumani. Waktu didatangi, Sumani mencoba mengakhiri hidupnya. Dia tenggak cairan pestisida yang akhirnya Sumani sempat dirawat di rumah sakit. Setelah pulih, Sumani digelandang ke Polres Rembang untuk diperiksa.
Waktu hasil pemeriksaan kecocokan sidik jari Sumani dengan sidik jari yang ditemukan di rumah Ki Anom yang ternyata cocok, polisi langsung periksa Sumani secara forensik yang ternyata ditemukan sampel Ki Anom di ujung kukunya. Polisi yang menggeledah rumah Sumani juga menemukan beberapa bukti kuat yang gak terbantahkan. Ditemukan beberapa perhiasan emas dan buku rekening milik Ki Anom. Sumani yang sudah nggak berkutik akhirnya mulai ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Sumani sebagai tersangka sangat mengagetkan warga. Sumani yang dikenal di lingkungan warga sebagai orang yang baik dan ramah, bikin kaget semuanya dan nggak ada yang nyangka ternyata dia sebagai pelakunya. Sumani yang sudah terungkap kejahatannya mengaku dan menceritakan semuanya. Yang tega dan nekat melakukan itu semua karena terdesak hutang sebesar 6,2 juta dengan pihak kreditur. Dengan apa yang sudah dia lakukan, Sumani mulai menjalani persidangannya di Pengadilan Negeri Rembang yang akhirnya Sumani dijatuhi hukuman yang paling berat, yaitu hukuman eksekusi matoy. Di balik itu, dengan apa yang terjadi dengan Ki Anom dan keluarganya yang menjadi korban dari keganasan Sumani yang membuat keluarganya sangat-sangat merasa kehilangan. Bukan cuma keluarga, tapi juga warga di Rembang yang merasa kehilangan karena mengingat Ki Anom sebagai tokoh seni adat yang cukup legendaris, yang bahkan dengan tulusnya beliau sedang berjuang untuk melestarikan seni Jawa ke generasi muda. Salah satu tokoh masyarakat di Rembang yang bernama Sigit mengajak warga di sana untuk terus mengenang dan menghormati Ki Anom Subekti dengan ikut melestarikan karya-karyanya. Salah satunya lagu ciptaan Ki Anom yang berjudul Rembang Indah yang dikenal sebagai karya legendaris Ki Anom Subekti, yang dianggap memutar dan ikut mendengarkan lagunya adalah salah satu cara nyata untuk mengenang jasa Ki Anom Subekti dan menjaga semangat seni budaya di Rembang. Semoga karya-karya Ki Anom Subekti bisa terus lestari dan cita-citanya bisa tercapai dengan menjaga dan melestarikan seni budaya di Rembang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.